Dari Abu Hurairah, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khairun. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita istri yang paling baik? Nah, di sini, siapakah istri yang paling baik itu? Istri yang salihah. Qala, maka Rasul mengatakan yang menyenangkan jika suami memandangnya, selalu menyenangkan hatinya, mentaatinya jika suami memerintahkannya, dan ia tidak pernah menyelisihi suaminya pada dirinya dan hartanya sehingga membuat suami benci. Ini rahasianya. Rasul tahu, karena Rasul mendapatkan tuntunan wahyu. Apa yang membuat suami semakin menyenangi istrinya? Dan dikatakan istri itu kalau berbuat seperti ini, maka dia disebut istri yang salihah. Yaitu ketika dipandang oleh suami menyenangkan, ketika diperintah selalu mentaati, dan ia pun, para istri tersebut, tidak pernah menyelisihi suaminya pada dirinya dan hartanya sehingga membuat suami benci kepadanya. Maka coba ibu-ibu perhatikan hal ini ya. Jadi kalau ada permasalahan dalam rumah tangga itu sebetulnya karena ibu, para akhwat, para istri karena tidak mengamalkan ini. Yang awalnya mungkin tidak, tapi lama-kelamaan menumpuk sehingga perasaan suami pun semakin berkurang cinta dan kasih sayangnya. Ya nggak mungkin lah Pak Ustadz, dia kan suami saya, nggak mungkin dia cinta saya. Iya, memang dia mencintai Anda, dia menyayangi Anda, tapi jangan lupa cinta dan sayang bisa berkurang, lama-lama hilang. Jangan menjadikan suatu jaminan. Dengan suami saya pasti cinta, iya. Tapi cinta itu bisa bertahan lama nggak? Apa itu bisa bertahan setahun, 2 tahun, atau 10 tahun, atau sampai meninggal dunia? Itu jadi pertanyaan. Supaya cinta itu tetap ada pada diri suami kepada istrinya, maka istrinya harus berbuat yang menyenangkan hati suaminya. Bagaimana kita lihat ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mencintai Khadijah. Betul kan? Khadijah sudah meninggal dunia, tapi tetap Rasul tetap ingat dan ada kesan tersendiri yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah terhadap pribadi Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun beliau sudah memiliki istri yang lain dan jumlahnya banyak, tapi tetap Rasul tidak bisa melupakan istri pertamanya. Kenapa? Ada kesan tersendiri sehingga menimbulkan kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kecemburuan yang memang biasa manusiawi, ya. Tapi kita lihat di sini bagaimana kenapa Rasul itu selalu ingat kepada Khadijah. Orang sudah tidak ada, udah meninggal dunia, tapi sering disebut-sebut. Karena memang Khadijah adalah istri yang luar biasa yang memberikan perhatian, kepedulian, memberikan bantuan, memberikan pengorbanan ketika di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Segala perhatian dia berikan luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Sudah meninggal dunia, tetap disebut-sebut, tetap diingat-ingat, terkenang, terkesan dengan apa yang pernah dialami dulunya. Meskipun sudah ada penggantinya. Penggantinya berapa? Berapa penggantinya? Berapa orang? Istri Nabi itu semua ada 11 wanita. Yang pertama sudah meninggal, penggantinya berapa? 10. Masya Allah, 10 penggantinya. Ada yang janda, ada yang gadis, tapi nggak bisa menggantikan yang pertama. Kenapa? Ya itu dipelajari oleh para wanita. Meskipun ada yang lebih muda, mungkin lebih cantik, tapi tidak bisa menggantikan yang pertama. Yang kedua, ketiga dan seterusnya, mereka memang wanita solehah semua. Ya terutama Aisyah radhiyallahu anha yang paling dicintai Rasul setelah meninggalnya Khadijah. Tapi tetap Rasul nggak bisa belum melupakan Khadijah. Nah itu ada yang perlu
dipelajari oleh para wanita. Ada sebabnya apa ya? Makanya Aisyah mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut-nyebutnya. Cemburu dari Aisyah, wajar, manusiawi. Tapi disinilah kita lihat bagaimana peran Khadijah, ya, radhiyallahu anha, yang telah menjadikan Rasul selalu merindukannya, mencintainya, mengingatnya, dan selalu merasa tidak tergantikan. Masya Allah. Selalu merasa tidak tergantikan dengan wanita manapun. Meskipun sudah menikah lagi, tapi merasa tidak tergantikan karena sudah tertanam di hatinya cinta karena Allah kepada seorang wanita yang mulia. Ya. Nah, kita lihat halaman 15. Tadi Nabi mengatakan apa? Istri yang salehah, apabila kamu memandangnya, maka ia akan membuatmu senang. Ketika kamu memandangnya, senang hati, ya, lapang dada. Meskipun ada masalah sebetulnya, tapi kayaknya terasa ringan masalah tersebut karena istri selalu menampilkan wajah yang tenang, wajah yang menyejukkan, ya, wajah yang ceria, berseri. Sebetulnya istri juga punya masalah, tapi dia ketika dipandang oleh suami selalu menampilkan wajah yang membuat suami semakin ringan bebannya. Ya. Nah, ini rahasianya. Bagaimana istri yang salehah, yaitu apabila kamu memandangnya, ia akan membuatmu senang. Ini berarti apa? Penampilan yang menarik dari seorang istri di hadapan suaminya merupakan bagian yang sangat penting dari kesolehannya. Bahkan kesolehan seorang istri, solehnya seorang istri, solehannya seorang istri dengan berdandan dan berhias untuk suaminya akan mengakibatkan suaminya menjadi soleh. Kok bisa? Istri yang menampilkan penampilan yang baik, penampilan yang sangat, ya, menyejukkan pandangan suami, akan menjadikan suami menjadi soleh. Kenapa? Di sini disebutkan, ketahuilah seorang suami jika melihat sesuatu yang dapat membahagiakan, seorang suami jika melihat sesuatu yang membahagiakan padamu, maka dia pun tidak akan melirik wanita lainnya. Dan kehormatan dirinya akan terjaga dari memandang wanita lain, serta dia akan menundukkan pandangannya terhadap wanita lainnya. Maka jadilah seorang wanita yang menyenangkan hati suami, sehingga suami pun akan bisa meredam keinginan syahwatnya kepada wanita yang lain. Tidak, saya sudah punya di rumah yang bisa membentengi saya dan memperhatikan saya, memberikan pelayanan kepada saya yang luar biasa. Seperti itu, akhirnya apa? Suami itu menjadi saleh dan tidak mudah jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi istri punya kontribusi sehingga suami menjadi saleh. Karena istri pun berpenampilan yang baik, selalu menyenangkan hati, dan suami merasa tercukupi, merasa bahwa sudah ada di rumah yang tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Begitu ya? Tergantikan nggak? Pak Ustadz kayaknya hari ini teori doang nih. Dalam prakteknya kayaknya kami nggak begini. Kenapa? Karena kami lebih baik lagi. Masya Allah. Ya bagus kalau begitu. Ya mohon maaf lah kalau begitu. Ternyata antum lebih baik lagi kan? Betul? Iya. Kemudian kita lihat kembali memakai parfum, ya, ketika di rumah ibu-ibu. Ketika di hadapan suami hendaknya memakai wangi-wangian, memakai parfum dan lain-lain. Ya, jangan menimbulkan bau yang tidak nyaman, ya, sehingga dapat mengurangi rasa cinta suami kepada istrinya.